Halo guys, ketemu lagi sama gue Ahmad. Kita bahas soal JLPT lagi ya. Ini soal JLPT, Kanji, dan Kotoba tahun 2011. Asli. Oke, langsung aja. Ichiban Nihon no Nani Nani wa doko desu ka? Nani-naninya Jepang di mana gitu. Nani-nani ini yang mana? Jawabannya yang nomor 3. Artinya apa? Artinya itu Shuto itu ibu kota. Biasanya ada lagi guys. Satu kotoba itu yang sering make kanji su ini juga. Kanji apa? Kanji, kalau ingat-ingat ya, ini juga kanji ya, juga soalnya. Su, so, u, su, so, u, su, so, u. Artinya Perdana Menteri. Ini sering banget keluar juga guys, selain Suto ini ya. Ingat sunya pendek, so-nya panjang yang di sini. Ini juga pendek-pendek ke Suto. Oke, lanjut. Nani nani wa Tayo no Mawari yo Materu. Ini cara bacanya Taiyou, artinya matahari. Mawari ini memutari, ini bacanya ma. Nani nani wa tayo no mawari yo mawateiro. Mawa, sorry, sorry, sorry. Ini bukan ma doang, mawa. Jawabannya yang nomor dua, dua, dua. CQ. C-nya ini yang biasa dipakai di kereta bawah tanah atau Chikatetsu. Ini sering muncul juga guys ya, Chikatetsu. Jadi kalau ingat-ingat. Chikatetsu. Kereta bawah. Nah, jadi dari Chikatetsu ini kanjinya itu sebenarnya C-nya ini kanji tanah, K-nya ini kanji bawah, Tetsunya ini besi. Jadi besi yang ada di bawah tanah itu apa? Besi yang ada di bawah tanah itu ya kereta bawah tanah kayak gitu ya. Oke, kita artiin ini CQ, wah CQ itu bumi. Bumi. Panjang ya, Q-nya panjang. CQ wa Tayo no Mawari yo Mawateiru. Bumi memutari eh, bumi memutari mawari ini di sekitar bumi memutari bumi berputar di sekitar matahari. Atau mawari ini juga bisa diartiin mengelilingi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Kayak gitu ya. Ini juga diingat-ingat guys, ini penting. Ini N3 juga soalnya. Oke, lanjut. Nomor sambang. Ano toke wa oh, nani nani iru. Jawabannya yang okurete iru. Oke, ini jam ya. Oke. Nah, tokenya ini dari kanji ji. Yang kalau gabungan kanjinya itu dari gabungan kanji ji. Ini yang artinya jam. Bukan jam dinding atau jam tangan guys ya. Tapi kalau jam secara benda kan ini toke, tapi kalau jam secara waktu itu ini ji. Misal Sanji jam 3, Niji jam 2 kayak gitu. Terus yang belakangnya itu kanji haka. Hakaru mengukur. Jadi sesuatu yang untuk mengukur waktu. Ini waktulah, bukan jam. Waktu. Jadi sesuatu yang mengukur waktu itu tuh jam, itu tuh tokei.
gitu ya. Ini okurete-iru. Okureru itu artinya telat. Telat atau lambat. Nah, ada juga kanji N3 itu telat. Bacanya itu bukan okurete-iru. Tapi juga kanji okurete-iru dipakai. Kanjinya itu em, Chikoku. Chikoku. Ya, lambat. Untuk terlambat kerja, terlambat ke sekolah, itu biasanya makainya Chikoku ini, guys. Gitu ya. Kalian ingat-ingat juga, karena ini juga sering muncul di N3. Yang satu ini Kowarete, Taurete, Yokorete. Oke, kita bahas satu-satu. Kita upload dulu ini ya. Kita yang nomor satu. Kowarete. Yaitu ini ya. Kowaren. Kowaren. Artinya rusak. Terus nomor tiga itu Taoreru. Taoreru. Artinya itu roboh. Bisa juga diartikan pingsan. Kalau ke orangnya sih, ya. Kalau konteksnya manusia itu pingsan. Roboh juga bisa. Roboh ini lebih ke buat manusia bisa, buat kebangunan bisa, atau kayak pohon gitu, itu bisa. Misal sepeda kalian gitu ya, roboh gitu ya, jatuh, itu Taureru bisa. Terus Yogoreru, kotor, mengotori. Iya, kanjinya, kanjinya guys. Yo, Yogoreru. Ya ini ya. Lanjut nomor 4. Ini Futari ya cara bacanya. Futari de nani nani soreba Shigotomo Hayako Warudaro. Jawabannya yang ini di videoku sebelumnya yang pembahasan soal JLPT 2010 ada kanjinya. Kyo Ryoku. Nah, nomor 3. Kyo-nya panjang guys ya. Kyo-nya panjang, Ryoku-nya pendek. Kyo Ryoku. Bukan Kyo Ryoku tapi Kyo Ryoku. Artinya apa? Artinya kerja sama. Ini Sureba kalau ya. eh kalau kerja sama Futari D berdua, Shigotomo Hayako Owarudaro, pekerjaan juga cepet dong selesainya kayak gitu. Cepet kan selesainya kayak gitu. Terus yang nomor satu sama 4 ini kita lupakan aja. Kita sedikit tambahin yang nomor 2. Doryoku. Doryoku itu kan ya kayak gini guys. Mirip guys ya. Jadi kalian harus perhatiin dengan teliti. Doryoku. Pendek do-nya artinya bekerja keras. Mirip-mirip kayak gambar rimas gitu guys ya. Bekerja keras. Yang do ryoku, do-nya pendek. Yang kyo ryoku, kyo-nya panjang. Dan artinya ini sangat-sangat berbeda. Kalian harus mengertiin dengan seksama. Oke guys, kita lanjut ke yang nomor 5 ya. Daigaku no Shougakukin. Shougakukin ini nani nani shita. Jawabannya yang nomor 1. Nah, Shougakukin ini apa? Shougakukin ini adalah beasiswa. Beasiswa.
Obo. Obo ini melamar. Tapi bukan konteksnya buat ngelamar seseorang kayak gitu guys ya. Ini tuh konteksnya untuk melamar pekerja. Umumnya sih pekerjaan ya. Umumnya untuk melamar pekerjaan atau kayak ini, beasiswa kayak gitu. Jadi kalau kita artiin secara full, eh, kalau melamar untuk seseorang ya, itu biasanya pakai katakana sih umumnya. Proposu itu, proposal itu, proposu. Ini kita artiin ya. Daigaku no Shogaku kini Oboshita. Saya melamar beasiswa Daigaku, beasiswa kampus, beasiswa kuliah gitu. Obo. Nah, terus untuk kanji yang sering muncul di bonya ini biasanya ada guys, kayak ini. Bo, shu, sorry, bo, shu, ah, bonya pendek, sorry. Bo, shu, nah ini artinya, artinya itu membuka lowongan pekerjaan. Buka lowongan pekerjaan atau buka lamaran. Ah, kayak gini ya. Ini juga N3 sering muncul ini. Kalian ingat-ingat. Oke, nomor 6. Kodomo no nani nani ni kotaetu. Jawabannya adalah yang Gimon. Ini yang 1 sampai 3 lupain aja ya. Gua nggak pernah tahu sampai sekarang ya ini. Kumon, Gimon, Gumon ini apa. Nah, ini Gimon ini artinya itu keraguan. Keraguan. Nah, ini guys kalau kita pecah ya kanjinya. Itu tuh yang kanji depan ini kanji sebenarnya ini N2 guys ya. Jadi kalian nggak usah inget nggak apa-apa. Utagau. U Utagau. Ragu. Nah, yang belakang ini mongnya si Trumong. Nah, ini ya. Jadi menjawab pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang membuat ragu gitu. Jadi Gimong itu keraguan gitu. Pertanyaan yang membuat ragu kayak gitu. Dan pakai nih ya partikelnya nih. Jadi kalau menjawab sesuatu itu ni kotaeta kayak gitu. Misal sensei ni kotaeta kayak gitu. Menjawab sensei kayak gitu. Jadi bukan senseyo kotaeta gitu. Tapi pakainya ni. Oke lanjut nomor 7. Shiken no seiseki ga nani nani sareta. Hapyo jawabannya yang salah. Yang hapyo nomor 2. Nah, hapyo ini artinya itu umumnya ya, yang paling banyak itu artinya itu mempresentasikan. Tapi bisa juga diartiin menampilkan gitu ya. Kayak ngomong di depan kelas itu hapyo. Kayak kayak kita artiin Shiken no seiseki. Seiseki ini nilai. Jadi nilai ujian gak hapyo sareta. Mempresentasikan atau menampilkan nilai ujian. Ininya su kecil hapyo u panjang hapyo u. Oke, nomor 8. Nani nani no risuto wa atau nari no peji ni arimas. Ini nih kita lingkarin dulu yang benar.
Yang nomor 4. Oke, oke, kita pecah ya kanjinya ya. Tannya ini kanji kantan dari tannya kantan. Mudah gitu kan. Gak usah gua tulis aja bacanya ini kanji N4 soalnya. Terus yang belakang itu kanji gonya Nihongo ya atau bahasa gitu. Jadi bahasa yang paling mudah atau yang paling simple gitu ya. Atau yang paling dasar lah. Itu dari apa? Tanggo. Yaitu dari kata-kata atau kotoba. Jadi tanggo ini kotoba guys ya. Artinya sama aja. Jadi kata-kata itu kata per kata gitu. Itu tuh tanggo. Kotoba no Risuto wa Tonari no Peiji ini arimasu. List atau daftar kotobanya, tanggo, sorry, list atau daftar tanggonya ada di Tonari no Peiji, ada di halaman samping, halaman sebelah. Oke, lanjut nomor 9. Minade Hanasi Ate. Ini apa? Bacanya Mondai. Minade Hanasi Ate Mondai yo Kaiketsu shita. Kaiketsu. Ini kanjinya yang nomor 3. Kaiketsu ini kainya guys ya. Ini kita lupakan yang lainnya. Yang kainya ini itu kanji rikainya kai. Rikai. Nah, rikai. Artinya paham atau mengerti kayak wakaru gitu. Tapi lebih ke dipakai di bahasa tulisan guys ya, rikai. Kayak rikai mondai kayak gitu. Berarti pemahaman kayak itu. Pemahaman, memahami kayak gitu. Memahami persoalan, memahami masalah gitu. Rikai mondai kayak gitu. Terus kanji belakangnya ini kanji kiberu. Kiberu memutuskan baru diputuskan. Nah, oke kita artiin ya. Minade hanasiate mondayo kaiketsu shita. Kaiketsu ini artinya apa? Kaiketsu ini artinya itu memecahkan masalah atau bisa juga diartiin solusi. Memecahkan masalah atau solusi. Nah, jadi Hanasi Atta. Nah, kalau Hanasi, sorry ini gua hapus ya. Si ngomong atau ngobrol. Nah, gua panjangin dulu. Dan kalau ada suatu kata kerja guys ya, di belakangnya itu ada aunya. Ini kan dari at ini kan dari au ya. Itu tuh artinya berarti ada salingnya. Berarti kalau seandainya ada si au saling ngobrol, saling ngomong gitu. Jadi nggak cuman kita yang ngomong, tapi diskusi kayak gitu. Nah, dan ini bisa diterapin buat kata kerja yang lainnya. Contohnya, Kasukeru. Ini kan menolong ya. Nah, sekarang kita ke ru-nya diilangin. Satu lagi serak. Tasuke aru. Nah, jadinya apa? Saling tolong menolong. Begitu. Apalagi ya yang saling ya biasanya.
saling tolong menolong, saling ngobrol, saling. Nah, kayak ini. Kalau lebaran nih, Yurusi au, berarti apa? Saling memaafkan. Yurusi itu kan memaafkan guys ya. Yurusi mas. Nah, jadi kalau Yurusi au, saling memaafkan. Kono. Oke, kita artiin. Minade hanasi ate. Ngobrol, diskusi sama teman-teman semua. Mondayo kaiketsusta. eh solusi eh, memecahkan masalah masalah terpecahkan gitu ya, sudah memecahkan masalah, solusi udah ditemuin gitu buat menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 10. Yamaguchi Sani Tokyo Anai Morata. Anai ini kanji yang ini. Oke, kita bahas sedikit ya. Yang nomor satu ini emang yang depan ini an-nya ini emang an juga cara bacanya, tapi biasanya kebanyakannya ya, bahkan sampai gua belajar N1 itu tuh ansin, cuman ya kore dake gitu ya, ini doang gitu ya, sering dipakainya gitu. Ansin, anzen, jadi ansin ini kayak merasa aman gitu, hampir sama sebenarnya ansin sama anzen ini, artinya itu intinya itu merasa aman gitu lah. Terus yang ini itu cara bacanya, sorry gua kakunin dulu. Seingat gua kanai cara bacanya itu. Gua cari dulu ya. Kanai. Ya, benar sekali kanai. Jadi kanai ini istri yang diem di rumah gitu. Jadi artinya itu bukan di dalam rumah, tapi bisa juga diartikan kayak gitu, tapi diartiin istri juga bisa gitu. Tapi ini tuh buat diartikan istri itu di bahasa yang kuno guys ya. Kayak buat istri yang cuma diem di rumah, jadi ibu rumah tangga, nggak keluar kemana-mana, itu juga bisa kanai. Tapi sekarang itu udah jarang banget dipakai di era modern sekarang, karena ini dipakainya ya sesuai kanjinya gitu. Nainya ini kan kanji dalam, kanya ini kan kanji rumah. Jadi di dalam rumah kanai. Yang nomor 3, yang nomor 1 ini kita coret guys ya. Karena gua nggak pernah ketemu. Karena ini dalam rumah. Nah, yang eh, nomor 3 ini itu kan kanji jitsu. Yoshi, nah, jadi guys, ini ya agak ulas sedikit pembahasannya. Kita kan belajar mungkin di Kotoba N5 atau N4 itu kan kita belajar Kyoshitsu. Nah, ini kanji Oshiero sama kanji ruangan. Artinya itu kan close. Ini kan kanji mengajar, kanji ngajarin, kanji memberitahu. Ini kan kanji shitsu ruangan. Nah, kalau kyoshitsu, ini kanji N2 sebenarnya. Itu tuh artinya kamar. Nah, jadi shitsunai ini selain bisa diartiin di dalam kelas, itu juga bisa diartiin di dalam kamar. Kayak gitu guys ya. Karena shitsunya sendiri itu nggak cuman dipakai di kotoba kelas doang, tapi di kotoba kamar juga kyoshitsu.
Ini Q-nya pendek. Yoshitsu. Ya, ini Q-nya panjang. Yoshitsu. Kayak gitu. Oke, kita ulang sedikit ya. Yang dua ini artinya di dalam rumah, yang ini di dalam kelas atau di dalam kamar. Sedangkan yang ini, anai ini artinya itu, kalau kata kananya itu gaido. Gaido itu apa ya bahasa Indonesianya? Memandu. Nah, jadi kalau kita artikan secara full ya, Yamaguchi Sani Tokyo o Anai shite moratta. Shite moratta berarti kita minta tolong ya. Minta tolong buat dipandu jalan-jalan ke Tokyonya gitu. Eh, Minta tolong pandu Anai shite moratta, Yamaguchi-san, Tokyo o Anai shite moratta. Ah, gini-gini. Yamaguchi-san ni Tokyo Anai shite moratta. Nah, kalau bahasa Indonesia kurang lebih jalan-jalan ke Tokyonya gitu. Minta tolong pandu ke Yamaguchi-san gitu. Oke, lanjut. Nomor 11. Watashi wa kenko no tame ni mainichi hashite iru. Kanji berlari. Hashiru lari guys ya. Kenko ini yang mana? Kenko. Ini guys. Salah. Sorry. Yang ini. Nah, ini tuh nipu banget yang nomor satu sama nomor dua. Yang nomor dua kenapa salah? Karena depannya ini itu tuh kanji eh, tateru, tatemono juga. Tatemono bangunan, tatemono bangunan atau tateru. Nah ini membangun bangunan itu. Nah sedangkan untuk yang depan ini eh sependek pengetahuan gue selama ini nggak pernah ketemu sih dia ini berdiri sendiri ya. Kennya Kenko ini. Jadi eh, selalu kanji ini keluarnya itu di Kenko gitu, di sehat gitu. Nah, terus nomor 3 sampai 4-nya nih punya apa? Nah, nih punya itu adalah kanji belakangnya ini sokonya konya soko. Yang artinya itu gudang, soko. Nah, ini guys, u soko. Sorry, gua kalkulin dulu. Ini yang panjang yang mana soko kok gua lupa. Oke. Konya ini ternyata pendek guys. Soko. Konya ini pendek ya. Artinya itu gudang. Ini cara bacanya apa Niki gitu. Ya kayaknya nggak ada deh. Selama ini gue nggak pernah ketemu soalnya. 12. Kotoshi no natsu yasumi. Kotoshi no natsu wa kyonga takakata. Kita lingkarin dulu mana yang benar. Yang benar itu nomor 2. Oke, kita artiin. Kotoshi no natsu wa. Natsu, musim panas tahun ini. Wa kyonga takakata. Kyong ini suhu udara. Suhu gitu aja ya, gampang aja tuh suhu. Suhu suhu udaranya tinggi gitu, berarti panas gitu kan. Oke, kalau misalkan nya kita pecah, i-nya ini kan dari kuki ya, kuki yang artinya itu udara. Terus ongnya ini dari atatakai. Nah, jadi jadi udara yang hangat itu suhu. Kayak gitu guys ya. Nah, terus untuk yang kanji nomor 1, 3, 4 ini
itu nggak nyambung guys. Maksudnya ini tuh kalau disatuin itu sependek pengetahuan gua nggak ada artinya ya. Nomor satu ini yang belakang ini itu kanji Shimeru. Ini kanji N2 sih guys ya. Shimeru. Bukan Shimeru menutup, tapi Shimeru. Keluar lagi di sini ya. Eh, Shime, shi, Shime, Mas. Nah, kalau gini kalau Shimeru. Nah, ini tuh Shimeru. Ini tuh lembab. Nah, terus Aniki kalau seandainya kanji ki sama Shimeru ini dijadiin satu bisa nggak gitu? Terus diartiinnya jadi kelembapan udara gitu. Nggak bisa. Karena memang kelembapan udara bisa, tapi kotobanya itu bukan ini. Ini tuh Shimeru ini onyominya itu shitsu ya. Jadi bacanya itu bukan kishitsu, bukan. Kalau seandainya kelembapan udara itu tuh balik lagi ke kuki nih kita. Kuki shitsudo. Nah, gini. Kuki shitsudo. Tingkat gitu ya, ada tingkatnya. Do ini kan kanji tingkat. Tingkat kelembapan udara. Kayak ini. Jadi kalau kita mau ngomong kelembapan udara, kita nggak bisa bilang kishitsu gitu, nggak bisa. Tapi harus ini, kuki shitsudo, kayak gitu ya. Terus yang nomor tiga, ini tuh yang belakang itu kanji oyu. Nah nih, oyu, air panas. Really, air panas. Nah, terus yang nomor empat, ini tuh yang belakang itu kanjinya, sorry ini gua hapus ya. Kanjinya konnya konzatsu. Konzatsu. Ini pernah gua bahas guys di pembahasan kanji tahun 2010 ya. Karena ini emang kanji N3 sih. Konzatsu. Ini tuh ngasih penuh, ngasih kesan penuh, desak-desakan kayak gitu. Kalau misal kayak di kereta, itu tuh keretanya penuh gitu, dan saga konzatsu gitu. Bisa juga diartikan misal kayak restoran gitu. Berarti restorannya itu rame terus gitu. Jadi penuh di sini tuh nggak selalu bermakna negatif kayak penuh di kereta akhirnya desak-desakan gitu. Tapi kayak di restoran, restoran itu penuh terus ya gitu pelanggannya gitu. Itu konzatsu bisa. Ini N3 banget guys, kalian harus ingat ya. Terus konran. On, sorry, sorry. Konran. Nah, kesulitan. Oh, sulit. Nah, ini juga N3. Ini digabungin bisa nggak? Nggak bisa. Jadinya jadi kayak kikon gitu ya. Mungkin ini buat nipu aja ya, karena ini bacanya kan kon ya. Jadi di sini kion, kikon kayak gitu. Jadi yang ini tadi Shitsu, kanji Shimeru, kanji kelembapan, nggak bisa. Karena kalau kita mau bilang kelembapan udara, kiong shitsudo gitu ya. Yang belakang ini kanjinya oyu, air panas. Oke, lanjut ke sampai nomor 14 kita ya. Nomor 13 ini Atamaga Itai no de Kusuryo Nonda. Itai ini yang nomor 2. Yang nomor satu ini itu bentar kita coba dulu. Kita lupakan dulu yang nomor 3.
kita yang nomor satu ini eh bionya Biowing. Nah, gua nggak pernah tahu ini bisa dipakai sendirian gini guys ya. Karena setahu gua selalu dipakainya itu ya Biowing ini gitu. Terus yang dua ini masuknya kan, yang nomor empat ini masuknya kanji N3 apa N2 ya. Ini tuh soju, sebetulnya soju. Kadang kalau mau diingat boleh, nggak diingat juga boleh, nggak diingat dulu juga boleh. Karena setahu gue ini N2 deh masuknya. Soju, artinya itu gejala, gejala sakit kayak gitu, gejala batuk kayak gitu. Ini bioin ya, pasti tau lah kanji N5 N4 ini. Itai, Atamaga Itai no de, karena kepala sakit Kusuryo minum obat. Terus yang nomor 14, Kono Satsuwa Kojo de Tairyo ni Sukurari Teiru. Ini jawabannya yang nomor 3. Nah, jadi Tairyo ini tuh kita pecah dulu guys kanjinya. Kan ini kanji dai ya, tainya besar. Terus yang Ryo ini mungkin tidak familiar dai, tapi ketika kalian belajar N3, apalagi ntar lanjut N2, bakalan sering ketemu kanji Ryo ini. Tai Ryo. Nah, Ryo-nya ini itu kanji jumlah. Ryo. Nah, jadi Ryo wa ikura desu ka kayak gitu. Jumlahnya berapa kayak gitu. Jumlah. Nah, nah, biasanya kalau kita yang di Kaigo ya, itu tuh kan ada ungko atau kotorannya Ryosa atau pasien kakek nenek itu tuh ada kayak gini kirokunya atau catatan laporannya. Itu ada Souryo, berarti jumlahnya kecil sesuai kanjinya ya. Kanji Sukoshi, Chu to Chutoryo. Nah, Chuto ini kan kanji Tochu itu kan ya. Jadi ya tengah-tengah kayak itu. Medium lah istilahnya kayak gitu. Terus Tario jumlah banyak. Nah, berhubung biasanya kalau dalam apa ya, kalau kotobanya pabrik gitu ya, itu jumlah diproduksi dalam jumlah banyak gitu. Itu kalau di bahasa Jepang itu diproduksi dalam jumlah besar gitu. Itu masuknya itu lebih ke situ. Jadi masuknya itu yang Tairyo. Kalau yang ini bacanya itu tak. Oke, gue ketik salah satu aja ya. Aryo. Yang tengah-tengah. Cuto. Yo. Ini Shoryo. Ini kalau di JLPT kayaknya nggak keluar guys. Kecuali kalian misal SSW Kaigo mungkin ya. Atau belajar Kokashi kayak Kaigo Fukushishi. Ini kemungkinan besar keluar. Tapi kalau JLPT enggak. Oke. Itu aja dulu guys. Dari gua kali ini. Ntar bakalan kita lanjut di video selanjutnya. Pembahasan ini ya. Masuk kanji ini. Oke. Mite kurete arigato. Kasih udah nonton.